Assalamualaikum anak Umi yang soleh dan soleha. Kaifa halukum? Semoga Naomi semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun kita masih dalam belajar online ya Naomi. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 30 September 2020. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus berdoa dulu ya supaya ilmunya berkah. Ayo kita angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, anak Umi, pada kesempatan kali ini Umi sedikit mengulang pelajaran yang udah kita pelajarin ya, karena dari evaluasi Umi melihat jawaban anak Umi kemarin yang soal PAI pada ujian mid semester itu ada beberapa yang perlu diperbaikin dan perlu kita ulang kembali supaya anak Umi lancar ya atau paham terhadap materinya. Jadi sekarang kita mulai pelajaran kita mengulang pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang kedua, aku cinta Al-Qur'an ya Naomi. Nah, di situ perhatikan Naomi, ada gambar dua orang anak yang sedang membaca Al-Qur'an. Aku senang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam ya Naomi. Nah, walaupun Naomi yang kelas 1 masih sebagian ada yang Iqro atau cuman sebagian yang udah Al-Qur'an, tapi Naomi harus tetap semangat ya, karena kan belajar Iqro itu juga sama, ayat-ayatnya itu juga ada yang seperti di Al-Qur'an. Cuman Naomi harus pelan-pelan dulu belajarnya, dari mulai hurufnya satu-satu, kemudian dirangkai hurufnya, kemudian belajar tajwid. Nanti jika sudah lancar, Naomi insya Allah bisa naik ke Al-Qur'an ya kan, kalau udah tamat juz Iqro 6-nya ya Naomi. Nah, setiap hari Naomi di rumah rajin membaca Iqro dan Al-Qur'annya ya, biar selalu dapat pahala, karena satu huruf dalam Al-Qur'an yang kita baca itu dilipatkan menjadi 10 pahala. Bayangkan berapa banyak huruf yang kita baca setiap hari ya Naomi. Nah, sebelum kemudian kita ke halaman berikutnya, yaitu tentang basmalah. Basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa Naomi? Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ya, bismillahirrohmanirrohim. Nah, kapan aja sih kita mengucapkan lafaz bismillah ini? Gak cuman waktu mau ngaji ya kan, gak cuman waktu mau baca Iqra baca bismillah. Kemudian aktivitas apa yang lainnya yang perlu kita baca bismillah? Seperti apa? Makan ya kan, kalau mau makan kan baca bismillah dulu ya Naomi. Terus mau kemana lagi? Mau keluar rumah, mau belajar, mau ngapain lagi? Menulis, terus mau mandi, sebelum mandi juga baca bismillah. Mau ngapain lagi anak Umi? Melakukan sesuatu hal yang baik, itu semua harus harus diawali dengan bismillah biar berkah ya. Mau menulis, mengerjakan PR, kayak kemarin juga mau ujian, kan anak Umi pasti berdoa dulu kan, baca bismillah. Artinya kita itu melakukan sesuatu itu, melakukan pekerjaan itu mengharap ridho Allah, supaya juga Allah mudahkan apa yang kita kerjakan. Jadi segala sesuatunya kita awali dengan bismillah ya Naomi. Aktivitas apapun itu, mau tidur juga bismillah ya kan, biar nggak diganggu setan waktu tidur. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca doa mau tidur.
Kemudian ngapain lagi? Mau nyapu juga baca bismillah. Mau jalan-jalan baca bismillah. Mau main-main, mau bantu mamanya bismillah gitu. Bantu mamanya kan, biar dapat pahala semuanya apa yang anak Umi lakukan, dan juga Allah mudahkan semua aktivitas kita ya anak Umi. Jadi anak Umi sekarang perlu diingat, mungkin anak Umi sudah melakukannya di rumah, cuman perlu kita tekankan lagi kalau kita mau melakukan segala aktivitas yang baik-baik itu kita harus memulainya dengan bismillah. Mau bersedekah juga, misalnya anak Umi punya uang nih, terus anak Umi mau bersedekah, bismillahirrohmanirrohim ya kan, baca bismillah juga. Mau sedekah, apapun kegiatan yang kita lakukan harus kita awali dengan bismillah ya anak Umi. Nah, di sini pada halaman 8 anak Umi perhatikan, di situ ada tabel. Nah, di situ nanti anak Umi checklist apabila anak Umi sudah melakukan hal tersebut. Misalnya membaca basmalah sebelum mandi, kemudian sebelum berpakaian, kemudian sebelum berangkat sekolah, kemudian sebelum belajar ya kan. Nanti di checklist di kolomnya sudah atau belum anak Umi melakukan hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Fatihah ya anak Umi. Ini juga sebagian anak Umi banyak yang keliru pada saat menjawab soal mid semester PAI kemarin. Jadi di dalam soal PAI itu kan ada disuruh anak Umi menyebutkan ayat pertama, ayat ke-1 dalam surah Al-Fatihah. Nah, sebagian anak Umi menjawabnya benar, bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sebagian lagi menjawabnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya ayat pertama dalam Al-Fatihah itu yang benar yang mana ya? Nah, jadi ayat Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Nah, coba kita baca sama-sama. Ayat pertamanya itu yang mana? Lihat gerakan tangan Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Tadi Umi bacanya ayat pertamanya kayak mana anak? Umi tunjuk tangannya. Pas waktu Umi tunjuk angka 1, Umi membaca apa? Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi Bismillahirrohmanirrohim itu adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kemudian ayat keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiganya Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya sampai ayat ke-7. Jadi anak Umi harus diingat ya bahwa ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrohmanirrohim ya. Nah, Naomi boleh nanti buka Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an itu surah yang paling pertama yang kita buka itu adalah, nanti anak Umi temukan surah Al-Fatihah. Nah, bismillahnya itu termasuk ke dalam surah Al-Fatihah ya anak Umi. Nah, jadi tugasnya sekarang anak Umi membuat video. Videonya itu anak Umi melafazkan lafaz surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan gerakan jari ya, supaya anak Umi ingat itu ayat keberapa yang anak Umi baca. Jadi tugasnya ada 2, yang pertama tadi pada halaman 8, dan yang kedua buat video membaca surah Al-Fatihah menggunakan gerakan jari ya.
hitungan jari supaya anak Umi ingat ayat-ayat berapa yang anak Umi baca pada surah Al-Fatihah. Oke anak Umi. Nah, sampai sini pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak Umi sekalian. Kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.